Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang peserta BIMTEK Penghitungan Jasa Lingkungan Karbon Hutan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita ucapkan segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul untuk belajar bagaimana menghitung jasa lingkungan karbon hutan. Oke, baik rekan-rekan sekalian, saya izin share screen sebentar. Oke, baik rekan-rekan, mohon maaf, apakah layar saya sudah terlihat? Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Rasanya bahagia sekali saya didaulat untuk mengisi materi penghitungan jasa lingkungan karbon hutan. Nah, secara umum rekan-rekan sekalian, BIMTEK ini dilandasi atas SK KNI nomor 601 tahun 2012 tentang inventarisasi karbon hutan. Nah, sebelum memulai acara pada pagi hari ini, rekan-rekan sekalian, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar kita dirahmati sehingga apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dapat dimulai. Amin. Baik, rekan-rekan sekalian. Tak kenal maka tak sayang ya, rekan-rekan. Tiba-tiba saya udah ngomong aja. Nah, sekarang saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, nama saya Tabah Arif Rahmani. Sehari-hari saya bekerja sebagai Widya Iswara Ahli Pertama di Pusdiklat SDM LHK. Nah, latar belakang pendidikan saya dari S1, S2, S3 itu kehutanan semua, rekan-rekan. Dari S1 sampai S3 juga, saya kuliah di Institut Pertanian Bogor di Departemen Manajemen Hutan. Pada S1 mengambil program studi S1 Manajemen Hutan, pada S2 dan S3 mengambil program studi Ilmu Pengelolaan Hutan. Nah, bagi rekan-rekan yang mau tahu lebih jauh tentang saya, boleh nih di add Facebook sama Instagram saya. Ataupun nomor WhatsApp saya pada nomor berikut. Oke, rekan-rekan sekalian, saya lanjutkan. Nah, sebelum kita melanjutkan ke langkah yang lebih jauh, saya pengen tahu terlebih dahulu nih, siapa aja sih peserta BIMTEK penghitungan jasli karbon hutan pada kesempatan kali ini. Saya absen ya, nomor satu ini ada Bu Retno. Bu Retno, hadir Bu Retno dari instansi mana? Oke, silakan Bu Retno, saya beri waktu untuk perkenalan diri agar rekan-rekan peserta lain juga tahu Bu Retno background-nya apa, kemudian Bu Retno dari perusahaan atau instansi mana, serta apa motivasinya mengikuti BIMTEK Jasling Karbon Hutan ini. Silakan Bu Retno. Salam kenal Bu Retno. Oke. Baik, tepuk tangan rekan-rekan sekalian untuk Bu Retno. Oke, baik, terima kasih Bu Retno. Selanjutnya nih ya, yang paling terakhir nih, ada namanya Mas Bagus Wibowo. Oke, Mas Bagus Wibowo mana? Oke, silakan Mas Bagus Wibowo, perkenalkan diri, nama, instansi, dan juga motivasi mengikuti BIMTEK ini. Silakan Mas Bowo. Oke, mantap sekali motivasinya. Tepuk tangan rekan-rekan sekalian kepada Mas Bowo. Oke, baik rekan-rekan sekalian, terima kasih nih. Wah, rasanya jadi makin kenal ya setelah perkenalan ini. Setelah tahu motivasi-motivasinya nih, ternyata bagus-bagus semua nih motivasinya. Oke. Nah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, saya sedikit memberikan safety induction pada gedung kita kali ini, rekan-rekan. Jadi gedung kita kali ini, oke, baik rekan-rekan sekalian. Sebelum kita masuk ke pembelajaran ya, saya pengen tahu nih, rekan-rekan sekalian ini sudah fokus atau belum sebetulnya dalam mengikuti pembelajaran di hari ini?
Nah, nanti akan saya cek ya level fokusnya. Jadi gampang banget teman-teman. Teman-teman nanti tinggal jawab aja. Saya memberikan pertanyaan, teman-teman harus langsung jawab saat itu juga. Misalkan saya nanya A, jawab langsung B gitu. Nggak boleh mikir-mikir, nggak boleh menimbang-nimbang dulu. Soalnya jawabannya gampang kok. Nih contoh nih ya, kita cek fokus. Air warnanya, nah kan ada yang salah. Air itu warnanya bening ya, kan ya. Air itu warnanya bening. Oke, sapi warna putih, betul, dominan warna putih. Susu warnanya putih. Lalu sapi minumnya? Nah, masih ada yang jawab, masih ada yang keseletot dikit-dikit jawabnya susu, bukan ya rekan-rekan ya. Padahal jawabannya itu sapi minumnya air, bukan minum susu. Nah, ini nih sebetulnya pertanyaan menggiring teman-teman, pertanyaan-pertanyaan jebakan karena kayak dimirip-miripin nih, putih, air, susu, putih, air, bening. Tiba-tiba sapi putih, tiba-tiba sapi minum susu, padahal sapi itu minum air. Oke, nggak apa-apa. Semoga dengan games tersebut, rekan-rekan jadi makin fokus ya. Jangan sampai ikut-ikut hal yang nggak baik, ikut-ikut hal yang salah. Oke, saya lanjutkan. Nah, secara umum tujuan pembelajaran dari unit kompetensi menghitung emisi karbon hutan adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta BIMTEK dapat menjelaskan dan mampu mempraktikkan menghitung emisi karbon hutan secara teliti. Kurang lebih gambaran umum unit kompetensi dari menghitung emisi karbon hutan itu adalah dalam unit kompetensi ini berlaku untuk menyiapkan pekerjaan, melakukan penghitungan emisi karbon hutan, dan mendokumentasikan hasil penghitungan emisi karbon hutan pada bidang inventarisasi karbon hutan. Namun pada kesempatan kali ini, karena ini tajuknya BIMTEK, saya akan lebih menekankan pada sub atau elemen kompetensi kedua, yaitu melakukan penghitungan emisi karbon hutan. Kemudian daftar peralatan yang dibutuhkan pada BIMTEK kali ini, khususnya pada unit kompetensi ini adalah laptop, perangkat lunak penginderaan jauh dan sistem informasi geografis, serta perangkat lunak statistik pendukung. Nah, khusus untuk yang kedua dan ketiga, nanti rekan-rekan akan dipinjamkan installer untuk menginstal kedua perangkat lunak tersebut. Tenang aja, nanti panitia sediakan ya. Oke, lanjut. Yaitu daftar bahan yang dibutuhkan. Untuk daftar bahan, rekan-rekan sekalian kurang lebih ada tiga, yaitu data dummy penggunaan lahan yang berbentuk shapefile, data dummy penggunaan lahan yang berbentuk tabular, dan juga data faktor emisi tiap penggunaan lahan yang sesuai dengan FREL, dokumen resmi. Oke, lanjut. Kemudian untuk sikap kerja pada unit kompetensi menghitung emisi karbon hutan adalah kecermatan dan ketelitian. Mau nggak mau teman-teman yang mohon maaf nih, kadang-kadang ada ya orang-orang itu yang ceroboh. Tolong untuk pembelajaran kali ini kita harus teliti, kita harus cermat. Jangan sampai dalam penghitungan itu ada kesalahan karena fatal rekan-rekan sekalian. Salah salah satu nol gitu, misalkan 10.000 sama 100.000, wah itu jauh nanti nilainya. Oke, dan aspek kritis pada unit kompetensi kali ini adalah kecermatan, kecermatan dan kecermatan. Mau nggak mau kita harus cermat ya teman-teman ya, belajar cermat. Oke, sekarang kita masuk ke materi menghitung emisi karbon hutan. Sekarang ada nggak nih di antara rekan-rekan peserta yang tahu apa sih emisi karbon hutan itu? Atau enggak apa sih emisi karbon itu rekan-rekan? Oke, silakan Mas Bowo mau menjawab tadi raise hand. Silakan Mas Bowo. Apa itu emisi karbon? Oke, mantap sekali jawabannya. Tepuk tangan rekan-rekan sekalian untuk Mas Bowo. Mas Bowo nanti kirimin apa namanya? GoPay ya, kirimin nomor HP yang bisa jadi GoPay, akan ada bonus dari saya nih karena sudah menjawab soal dengan benar apa itu emisi karbon. Nah, betul sekali rekan-rekan sekalian. Emisi karbon adalah emisi salah satu gas rumah kaca yang dihasilkan oleh suatu aktivitas manusia. Nah, lalu bagaimana sih cara menghitung emisi karbon itu? Di sektor forest and other land use, menurut guideline yang dibuat oleh FAO tahun 2026 dan dibuat oleh IPCC, secara umum inventarisasi atau penghitungan gas rumah kaca berupa karbon pada sektor
forest atau hutan itu mencakup tiga bagian, yaitu pada biomasa hidup, kemudian benda hidup yang sudah mati atau dead organic matter, dan juga karbon yang ada di tanahnya. Nah, kurang lebih seperti ini rekan-rekan ilustrasi dari penghitungan karbon pada hutan, yaitu ada penghitungan above ground biomass, ada below ground biomass, ada deadwood atau kayu mati, ada litter atau serasah, dan juga ada soil carbon. Khusus untuk soil carbon itu lebih banyak dihitung pada lahan gambut dan juga mangrove. Kalau pada tanah mineral biasanya digunakan sampling areal saja. Misalkan dalam hutan kebun raya Bogor, ya udah diambil di satu titik aja biasanya. Nggak perlu banyak titik, nggak kayak pengambilan data untuk mengestimasi above ground biomass dan below ground biomass. Seperti itu. Dan juga deadwood maupun litter. Nah, untuk penghitungan untuk pendekatan menghitung emisi gas rumah kaca yaitu karbon, ada tiga menurut guideline IPCC, yaitu Tier 1, Tier 2, dan Tier 3. Tier yang paling rendah akurasinya dalam menghitung emisi karbon yaitu Tier 1. Mengapa demikian? Karena faktor emisinya itu berdasarkan data dari IPCC saja. Sedangkan untuk Tier 2, datanya itu harus dibuat oleh masing-masing wilayah atau masing-masing negara. Misalkan faktor emisi antara Indonesia, hutannya Indonesia, hutan tropisnya Indonesia dengan hutan tropisnya Malaysia bisa jadi berbeda dan harus dihitung. Tidak lagi berdasarkan data global yang dikeluarkan oleh IPCC, harus dihitung. Nah, terakhir, tier yang paling akurat yaitu tier 3. Tier 3 itu bisa dihasilkan dari inventarisasi hutan nasional untuk stok karbon, pengukuran berulang atau modeling. Nah, misalkan nih Mas Bowo dengan tadi Ibu Retno. Masing-masing perusahaannya punya hutan, yang satu di Sumatera, yang satu di Kalimantan. Betul ya, Mas Bowo dan Mbak Retno? Nah, mau nggak mau ketika menghendaki penghitungan karbonnya itu dengan tier 3 yang paling akurat, mau nggak mau Mas Bowo dan Mbak Retno itu harus mengambil data untuk mengestimasi faktor emisinya di semua tutupan lahan. Misalkan di hutannya Mas Bowo ada hutan rawa, ada hutan mangrove, ada hutan gambut, dan juga hutan primer maupun sekunder dengan tanah mineral, mau nggak mau di semua tutupan lahan tersebut harus diambil data contohnya sehingga didapatkan faktor emisi tiap penggunaan lahan. Begitu juga punya Mbak Retno misalkan punya 5 tuplah di kawasan area kerjanya. Mau nggak mau harus ngambil data di kelima titik tersebut. Lalu berapa Pak sampelnya? Nah, nanti kita akan belajar. Nah, secara umum, untuk menghitung emisi karbon pada suatu hutan itu simple, sederhana, teman-teman. Untuk menghitung emisi, tinggal kita punya data faktor emisi dan juga kita punya data aktivitas yang merupakan bagian dari perubahan tutupan lahan, data aktivitas itu. Data aktivitas itu dinilai dari data tutupan lahan. Data tutupan lahan itu kita bisa dapat dari mana? Kita bisa dapat dari datanya KLHK, kita bisa dapat dari analisis citra, kita juga bisa dapat dari citra drone. Sorry, tadi citra tuh maksudnya citra satelit. Kita bisa dapat banyak data aktivitas itu dari berbagai macam. Yang paling simpel ya kita tinggal minta aja ke websitenya KLHK seperti itu. Kita ajukan proposal bahwa kita butuh data ini, kemudian ajukan, kemudian nanti insya Allah akan dapat. Nah, lalu dari mana data faktor emisi? Tadi seperti yang saya jelaskan. Kalau mau pakai tier 1, ya pakai datanya IPCC. Nilai defaultnya berapa? Misalkan hutan lahan kering primer itu 200 misalkan. Hutan lahan kering sekunder berapa misalkan 120. Ya udah pakai itu. Kalau mau tier 2, nah kalau tier 2 nih Bapak Ibu bisa lihat dokumen FREL, Forest Reference Emissions Level. Bapak Ibu bisa dapatkan di mana? Boleh, Bapak Ibu tuh googling-googling lah. Cari-cari. Nanti tinggal dicocokkan tutupan lahan apa, gunakan apa, tutupan lahan ini, gunakan ini. Dan kalau mau pakai tier 3, mau nggak mau Bapak atau Ibu harus ngambil data di lapangan. Kemudian nanti dikalkulasi. Cara kalkulasinya seperti apa? Nanti kita belajar ngitungnya bareng-bareng. Nah, sekarang bagaimana metode pengambilan datanya?
Nah, syarat penggunaan metodologinya ada empat. Yang pertama adalah pilih metodologi yang sudah standar. Yang kedua, gunakan metodologi yang sesuai dengan karakteristik yang disyaratkan. Yang ketiga, metodologinya harus transparan. Dan keempat, jelaskan alasan penggunaan metodologi tersebut. Nah, kurang lebih ada dua jalur metode, ya, ada mandatory dan juga ada voluntary. Khusus untuk yang mandatory, Bapak Ibu bisa gunakan metode dari IPCC. Silakan di googling, nanti saya kasih deh dokumen IPCC, kemudian di googling tuh, oh gimana sih cara ngambil data secara mandatory? Nah, kalau dari IPCC, Bapak Ibu sekalian, itu namanya Clean Development Management atau CDM, atau juga dengan Joint Implementation. Nah, nanti Bapak Ibu bisa cari-cari deh, CDM sama JE itu apa sih? Gitu. Oke, sampai sekarang ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada. Halo, Assalamualaikum, Mbak Ais. Yes. Dari USU sebetulnya, Mbak Ais. Beliau itu dosen USU, dosen Fakultas Kehutanan. Ke Fakultas Kehutanannya aja, Mbak. Ke Fakultas Kehutanan USU. Iya, paling ke dekan, Mbak ya. Atau enggak, dekan atau enggak, ya ke dekan aja deh. Dekan Fakultas Kehutanan. Betul, betul. Siap. Paling bantu bawa drone aja Mbak ya. Besoknya Mbak ada dua kan. Saya kalau bawa dua-duanya agak lumayan repot. Nanti Mbak Ais bawa yang kecilan. Oke. Oh udah. Aku udah minjem Mbak. Aku udah minjem. Udah aman. Ya. Sama apa lagi? Oh iya. Gimana? Oh gitu. Iya. Oh ya udah. Nggak apa-apa Mbak lah. Kita ikut aja. Oke. Iya. Oh iya Mbak. Ini Mbak. Nanti tuh di sana kita bisa ngeprint nggak Mbak? Oh gitu. Oke. Ya udah. Ini tuh ada yang perlu di print, pre-flight checklist. Terus saya pikir kalau bawa dari sini lumayan repot ya, mendingan di print di sana gitu. Bener nggak sih Mbak? Di sana aja ya? Oke. Oke, aman Mbak. Siap, sami-sami Mbak Ais. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya lanjutkan ya, rekan-rekan ya. Nah, kalau untuk metode voluntary, rekan-rekan bisa gunakan beberapa metode yang sudah ada, baik itu yang small scale atau large scale. Kalau Mas Bowo dan Mbak Retno berarti mau nggak mau pakainya yang large scale karena tatarannya itu udah tataran perusahaan. Kalau small scale itu biasanya digunakan oleh masyarakat-masyarakat atau kelompok tani hutan yang mau mensertifikasikan nilai ekonomi karbonnya. Nah, di sini ada gold standard, ada verified carbon standard, ada plan Vivo. Nah, plan Vivo ini biasanya digunakan oleh small scale dan climate community dan biodiversity standard. Untuk yang G-Carbon, VCS, dan CCB ini berarti G-Carbon itu gold standard ini, VCS itu Verified Carbon Standard, dan CCBS ini Climate Community Biodiversity Standard. Itu biasanya digunakan oleh large scale atau oleh perusahaan-perusahaan. Nah, lalu sebetulnya bagaimana sih metode penghitungan biomasa karbon itu? Metode penghitungan biomasa karbon ada dua sebetulnya. Ada metode destruktif, yang mana kita harus nebang pohonnya, kita hitung biomasanya, dan juga ada juga metode alometrik. Metode alometrik itu kita menggunakan persamaan statistik untuk menghitung atau mengestimasi berapa sih jumlah kandungan karbon dalam suatu pohon. Nah, yang sekarang kita akan gunakan metode alometrik ya Bapak Ibu ya. Nah, oke. Saya skip aja langsung. Lalu bagaimana untuk ngambil data di lapangan? Tadi udah disinggung-singgung, harus ngambil data lapangan, harus ngambil data lapangan. Lalu bagaimana bentuk plotnya? Lalu bagaimana jumlah plotnya? Nah, saya coba terangkan bentuk plotnya terlebih dahulu.
Karena kita hidup di Republik Indonesia, Bapak Ibu ya, dan tadi ada dua jalur pengambilan metodologi pengambilan data. Ada yang mandatory, ada juga yang voluntary. Kita gunakan yang mandatory saja dengan rujukannya yaitu SNI. Nah, berdasarkan SNI 7724 tahun 2019 tentang pengukuran dan penghitungan cadangan karbon, plot yang boleh salah satu plot yang paling mudah digunakan untuk menghitung cadangan karbon faktor emisi dari suatu tutupan lahan itu dengan plot lingkaran. Kurang lebih plotnya itu dengan jari-jari 1,13 untuk habitus tumbuhan bawah serasa dan semai, dengan jari-jari 2,82 untuk pancang, yaitu pohon dengan diameter 2-10 cm, kemudian dengan diameter, mohon maaf, kemudian dengan diameter 5,64 untuk habitus tiang, yaitu pohon dengan diameter 10-20 cm, dan terakhir jari-jari lingkaran 11,29 dengan habitus pohon yang mana pohon lebih dari 20 cm dan juga kayu mati. Nah, pusat dari semua lingkaran-lingkaran ini, Bapak Ibu sekalian, itu di satu pusat ya, jangan sampai beda-beda ya. Kalau beda-beda berarti metodenya salah nih yang diterapkan. Itu yang kunci utamanya. Alat-alat yang dibutuhkan untuk pengambilan data ya sudah familiar ya mungkin ya rekan-rekan ya. Paling ada meteran, ada GPS, ada kompas, kemudian ada tali rafia mungkin untuk memudahkan membuat plot. Ada juga P-band, ada juga Haga untuk mengukur tinggi. Nah, kemudian lalu untuk jumlah plotnya berapa? Kalau untuk jumlah plot itu juga diatur dalam SNI 7724 tahun 2019. Di mana jumlah plot maksimal 20% dari, mohon maaf, di mana jumlah plot sampling error-nya maksimal 20%. Misalkan, misalkan nih, rekan-rekan mau ngambil sampling error atau intensitas sampling sebanyak 18%. Ya boleh. Nah, kemudian persebaran plotnya kayak gimana ya, Mas? Nah, untuk persebaran plotnya itu sebetulnya boleh secara stratified sampling, boleh secara simple random sampling, atau boleh secara stratified systematic sampling. Stratified sampling berarti pengambilan contohnya itu distratifikasikan terlebih dahulu. Misalkan di area hutan kita ada hutan primer, hutan sekunder, dan hutan rawa. Berarti kita pisahkan terlebih dahulu nih, stratum A sebagai hutan primer, stratum B sebagai hutan sekunder, stratum C sebagai hutan rawa. Baru kita buat plot-plot secara acak di dalam stratum-stratum tersebut. Beda dengan simple random sampling. Tidak perlu dibuat stratum terlebih dahulu. Tapi tinggal kita lihat bentangan peta, kita acak aja tuh, taruh aja plot-plotnya di sembarang tempat. Itu simple random sampling. Dan secara stratified systematic sampling itu kita harus menstratifikasikan terlebih dahulu. Jadi ada hutan primer, hutan sekunder, dan hutan rawa. Kemudian persebaran titik-titik sampelnya juga harus sistematis. Misalkan dalam satu hutan primer butuh 100 plot. Nah, dari 100 plot tersebut kira-kira nih jarak antar plotnya berapa? Dan kemudian ke arah kanan ada berapa plot, ke arah bawah ada berapa plot, ke arah kiri ada berapa plot, dan ke arah atas ada berapa plot. Maksudnya kanan, kiri, atas, bawah itu timur, utara, selatan, barat. Gitu, rekan-rekan. Nah, nanti kita praktek ya, rekan-rekan ya. Sekarang nih, ada yang mau ditanyakan dulu atau enggak? Kayaknya udah pada ngebul nih. Oke, silakan Mas Bowo. Ada yang mau ditanyakan? Oke, baik. Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan rekan-rekan untuk Mas Bowo. Pertanyaannya keren banget. Nah, oke. Tadi pertanyaannya Mas Bowo itu berkaitan dengan alometrik ya. Alometrik itu kan tadi kata Mas Bowo persamaan. Betul banget persamaan. Kalau misalkan alometrik dalam satu pohon itu nggak ada kayak gimana? Itu harus kayak gimana, Mas? Oke. Jadi gini rekan-rekan. Alometrik itu kan yang seperti kita ketahui alometrik itu ada banyak banget. Masing-masing pohon punya alometriknya. Tapi apa jadinya kalau misalkan suatu pohon nggak ada alometriknya? Karena di tempat kita itu ada banyak banget pohon ya di Indonesia itu, ya. Nah, caranya adalah gini, teman-teman. Nanti rekan-rekan gunakan rumus alometrik yang umum yang disusun oleh Brown di tahun 2005 kalau nggak salah. Nanti saya berikan ya rekan-rekan ya. Nanti di lembar kerja teman-teman sudah ada kok informasi-informasi mengenai rumus alometrik dari suatu pohon. Nah, oke, rekan-rekan sekalian, ada yang mau ditanyakan? Oke, cukup. Baik, kita lanjutkan ya. Tadi kan udah ini nih, udah teorinya udah selesai. Nah, sekarang
rekan-rekan sekalian akan saya berikan data dummy untuk rekan-rekan praktekkan. Jadi dari rumus-rumus tadi yang sudah diperoleh, bagaimana cara menghitung karbon, faktor emisi kalikan data aktivitas, itu rekan-rekan silakan lakukan. Nah, kurang lebih step-stepnya gini rekan-rekan. Teman-teman itu sebelum melakukan pengkalian tadi, teman-teman di Excel nih, setelah dapat datanya nanti, lakukan pivot data tutupan lahan dan luasnya terlebih dahulu. Terserah mau di tahun berapa saja, cuman saran saya itu 3 tahun terakhir ya. Misalkan 2020, 2021, 2022. Nah, itu boleh. Kemudian setelah di pivot, teman-teman pilih faktor emisi yang sesuai dengan tutupan lahannya. Misalkan dari 2021 sampai 2023 tuh ada tutupan hutan apa aja. Jangan-jangan hutannya udah nggak ada gitu. Nah, nanti teman-teman cek ya faktor emisinya itu yang paling cocok yang mana. Dan terakhir, penghitungan emisi karbon tiap tutupan lahan dan analisis hasil perhitungannya. Teman-teman lakukan penghitungan sesuai dengan rumus tadi yang ada, kemudian analisis hasil perhitungan. Coba teman-teman cek, kira-kira nih dari tahun ke tahun emisinya itu makin besar atau makin rendah gitu. Nanti coba simpulkan kenapa sih terjadi emisi yang lebih tinggi dari tahun 2021 misalkan ke tahun 2022. Wah, emisinya tinggi banget nih. Nah, teman-teman coba cari kira-kira apa sih faktor penyebabnya gitu. Nah, nantinya teman-teman harus mendownload datanya terlebih dahulu di alamat bit.ly/karbon SAI 2024. Atau cara gampangnya tinggal scan barcode atau QR code ini juga teman-teman bisa langsung diarahkan ke tempat download materinya. Nah, silakan di-download. Bagi yang sudah mendownload, silakan dibuka. Di situ rekan-rekan dapat data tabular ya. Wah, datanya tuh rumit banget, banyak banget. Maka dari itu tadi saya menginstruksikan untuk di-pivot terlebih dahulu. Di ini apa namanya? Dipilah. Pilihlah yang 3 tahun aja. Misalkan 18, 19, 20 boleh. 19, 20, 21 boleh, terserah. Oke, setelah di-pivot, rekan-rekan sekalian pilih emisi yang sesuai. Coba tahun 2018 ke 2019, Nas. Dari 2018 hutan sekundernya luasnya berapa? Oke, sekarang di tahun 2019 luasnya jadi bertambah atau berkurang? Oh, berkurang ya. Nah, berarti bisa jadi hutannya berkurang tuh rekan-rekan. Oke, sekarang ya coba teman-teman analisis terlebih dahulu, kemudian dikalikan, dicari faktor emisi yang paling cocok, kemudian dikalikan, kemudian dihitunglah berapa. Saya coba cek ya. Oke, silakan Mas Bowo, boleh share screen hasil penghitungannya. Oke, wah bagus ini hasil perhitungannya. Oke, oke, baik, baik, baik. Tepuk tangan rekan-rekan sekalian untuk Mas Bowo. Hasil perhitungan Mas Bowo ini udah benar ya rekan-rekan ya. Udah benar persis kayak yang punya saya. Baratnya juga sama ya. Baratnya ngambil di tahun berapa? Oh, oke. Berapa Mbak emisi tahun 2020? 1.500.000. Oke, tepuk tangan untuk Baratno. Baratno juga benar. Sip, dua-duanya udah bisa berarti ya. Nah, oke, sekarang jadi dari unit kompetensi yang kita pelajari rekan-rekan sekalian pada pagi hari ini, kesimpulannya adalah emisi karbon hutan dapat dihitung sesuai dengan tutupan lahan dan faktor emisinya. Kuncinya ada dua rekan-rekan. Hitung faktor emisinya terlebih dahulu atau ketahui faktor emisinya terlebih dahulu dan juga kita juga harus ketahui tutupan lahannya. Jadi tutupan lahannya apa, faktor emisinya apa? Harus sama, harus sesuai. Kalau enggak, pasti hasilnya salah. Dan kedua, hasil penghitungan dianalisis untuk diketahui nilai emisi per tahun. Nah, tadi punyanya Mas Bowo nih, hutan sekundernya ngilang. Wah, berarti bisa jadi emisinya gede banget tuh di tahun 2018 ke 2019. Coba dicek, berkurangnya berapa Mas Bowo? Nah, kan hasilnya minus. Nah, jadi gini rekan-rekan. Ketika hasilnya itu minus, 2018 dikurangi 2019 itu minus, sorry, 2019 dikurangi 2018 dikurangi 19 ya, berarti tahun yang kecil ke tahun yang gede dulu itu dikurangi. Kalau hasilnya minus, berarti emisinya itu tinggi. Kalau misalkan hasilnya nol, berarti emisinya itu pada kondisi net, net emission. Kalau
tahun 2018 dikurangi tahun 2019, emisinya positif, berarti hutan kita itu justru menyerap karbon. Berarti itu bagus. Hal yang bagus itu menyerap karbon ya, bukan mengemisikan karbon. Oke, rekan-rekan sekalian. Tahu ya, sekarang saya lanjutkan. Nah, untuk evaluasi rekan-rekan sekalian, nanti rekan-rekan akan diberikan soal esai. Sekarang nih, saya akan bagikan ini kertasnya. Nanti teman-teman jawab ya dengan jawaban yang teman-teman pahami berdasarkan pembelajaran tadi. Dan yang nanti yang kedua adalah teman-teman akan saya berikan satu Excel lagi. Silakan dilakukan pivot data, kemudian penghitungan dan juga analisis karbon. Dan nanti hasil dari soal esainya dikumpulkan ke saya, waktunya 15 menit, dan kemudian untuk cara menghitung emisi karbonnya, nanti Excelnya yang sudah jadi dikirim ke saya, maksimal nanti malam pukul 23.59. Kalau udah lewat dari itu berarti nilainya kurang ya. Oke, setuju ya rekan-rekan ya? Oke, buat belajar ya rekan-rekan ya. Oke, baik rekan-rekan sekalian, rasanya cukup untuk materi menghitung emisi karbon. Terima kasih rekan-rekan sekalian atas semangatnya, atas antusiasmenya, dan juga atas perhatiannya. Semoga dengan mempelajari penghitungan emisi karbon hutan ini dapat bermanfaat bagi karir rekan-rekan sekalian di kemudian hari. Siapa tahu jadi tenaga ahli penghitungan karbon ya. Amin. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan, boleh live meeting rekan-rekan sekalian.